Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini mungkin kita nggak membahas soal UTBK ya, tapi lebih ke dasar-dasar untuk kita terbiasa menghadapi soal-soal UTBK. Nah, di tes UTBK itu kan salah satunya itu ada subtes pengetahuan kuantitatif ya. Nah, di tes pengetahuan kuantitatif itu kan intinya itu mengenai dasar-dasar pada matematika gitu ya. Nah, soalnya itu biasanya itu tidak terlalu sulit gitu, tapi membutuhkan ketelitian dan seberapa terbiasa kita untuk menghadapi soal-soal. Makanya tips dari saya itu kalau dulu saya biasanya untuk mempersiapkan TPS khususnya di pengetahuan kuantitatif, saya biasanya berlatih dengan mengerjakan soal-soal di kitab numerik. Nah, jadi di video kali ini, video pertama, pembahasan tentang kitab numerik dalam rangka mempersiapkan tes UTBK khususnya pada tes pengetahuan kuantitatif. Nah, di modul pertama itu ada materi mengenai metode substitusi gitu ya. Oke, kita lihat nih soalnya. Untuk soal yang pertama dulu nih. Nah, ini soalnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi ya harus cepat juga gitu ngerjainnya ya. Karena kalau dalam UTBK itu biasanya kita dituntut untuk cepat dan tepat dalam menjawab soal-soal. Nah, di sini apabila n bilangan genap, maka tentukan mana yang merupakan bilangan bulat ganjil. Ya, n bilangan genap, tentukan mana yang merupakan bilangan bulat ganjil. Nah, gitu ya. Oke, kita coba. Apa sih yang membuat suatu bilangan menjadi ganjil? Oke, sekarang kita coba cek aja ya ke option-optionnya. Karena tadi n itu merupakan bilangan genap, ketika bilangan genap dikuadratkan itu akan menghasilkan bilangan genap. Jadi ini tidak mungkin. Ingat kata kuncinya bahwa yang diketahuinya itu n bilangan genap. N bilangan genap. Nah, artinya karena di sini keterangannya itu cuma n bilangan genap, artinya bilangan ini bisa jadi bulat atau mungkin tidak. Karena di sini hanya pemisalan sebagai n. Bisa jadi bulat, bisa jadi tidak. Tapi yang dicarinya itu adalah bilangan bulat ganjil. Jadi bilangannya itu harus bulat gitu hasilnya ya. Hasilnya harus bulat. Oh ya, bukan gitu. Jadi kita asumsikan bahwa bilangan n ini tuh bilangan bulat lah ya, awalnya bilangan bulat. Dan kita harus mencari bilangan bulat genap ya. Dan kita harus mencari bilangan bulat yang ganjil gitu. Oke. Nah, karena tadi option A gak mungkin ya, karena kuadrat dari bilangan genap itu genap. Oke, selanjutnya. Ketika n, karena tadi n merupakan bilangan genap ditambah bilangan ganjil dibagi 2. Nah, bilangan genap ditambah bilangan ganjil itu tentu akan menghasilkan bilangan ganjil gitu. Dan ketika dibagi 2 tentu hasilnya tidaklah bulat. Karena bilangan ganjil dibagi bilangan genap tentu hasilnya itu tidak habis ya, pasti bersisa. Maka option ini juga merupakan option yang salah. Lalu untuk option C, 2 kali bilangan genap. 2 itu kan merupakan bilangan genap. Maka ketika dikalikan ini akan menghasilkan kelipatan 2 dan kelipatan 2 juga merupakan bilangan genap. Lalu dikalikan dengan negatif tentu tetap akan menjadi bilangan genap. Lalu dikurangi dengan 4. 4 juga merupakan kelipatan 2 dan kelipatan 2 merupakan bilangan genap. Maka ini tidak mungkin menghasilkan bilangan yang ganjil. Maka ini bukan salah. Satu-satunya yang paling mungkin gitu di antara option A sampai E sebenarnya bisa kita lihat itu antara option B sama option D karena di dalamnya mengandung bilangan ganjil gitu. Nah, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa yang kita cari itu bilangan bulat ganjil. Sedangkan untuk option B itu karena dibagi 2 tentu ini tidak akan habis bersisa dan jawabannya tidak akan bulat. Maka secara sekilas saja kita bisa mengetahui bahwa jawaban yang tepat itu adalah yang D. Itu mungkin cara cepatnya. Cara yang agak lamanya gitu.
logikanya gitu, kita harus lihat satu per satu. Nah, sebelumnya selain dengan cara yang tadi ya, yang kalau kita pikirkan secara logika gitu, karena di sini yang menjadi highlight itu adalah metode substitusi gitu, teman-teman bisa menggunakan sesuai namanya metode substitusi. Jadi teman-teman bisa menggunakan mensubstitusikan suatu angka gitu. Jadi kalau misalkan tadi n itu bilangan genap, nah teman-teman bisa pakai tuh yang merupakan bilangan genap gitu, misal 2, 4 gitu. Nah, jadi bisa dengan cara mensubstitusikan hal tersebut. Karena nah, ini tipe soalnya itu yaitu metode substitusi. Nah, sebenarnya bebas ya caranya mau kayak gimana. Oke, kita next ke nomor 2. Apabila n bilangan bulat, mana yang tidak bisa merupakan bilangan bulat? Nah, si n ini bilangan bulat. Nah, dari kelima pilihan di bawah, manakah yang gak bakal mungkin menghasilkan bilangan bulat gitu? Karena n ini bersifat umum gitu ya. Nah, jadi tentu gak semuanya bisa menjadi bulat gitu. Tapi gak semuanya juga gak bisa menjadi gak bulat gitu. Nah, maka oke, kita perhatikan nih. Jadi sekarang kondisinya kita buat bagaimana saat option-option tersebut bisa menjadi bulat gitu. Karena kan pertanyaannya mana yang tidak bisa menjadi bilangan bulat. Jadi logikanya kita perlu mengubah setiap option ini apakah bisa menjadi bilangan bulat apa tidak gitu. Kalau yang tidak bisa menjadi bilangan bulat, maka itu jawabannya. Oke, kita coba pertama. Pilihan yang pertama, n dikurangi 2 per 2 gitu. Nah, supaya jadi bulat, maka si nilai n ini tentulah harus bisa habis dibagi 2 gitu. Artinya seperti 4 ya, atau mungkin 6 ya kan, 4 dikurangi 2 itu 2, atau 0 juga bisa kan, 0 dikurangi 2 hasilnya negatif 2 dibagi 2 itu negatif 1, itu tetap bilangan bulat kan. Nah, maka ini bisa menjadi bulat gitu ya. Jadi ini bukan jawabannya ya. Jadi ketika ini disubstitusi 4, 6, 8, 10 dan seterusnya bilangan-bilangan genap gitu, maka ini hasilnya menjadi bulat. Karena ini pengurangnya bilangan genap kelipatan 2 dan pembaginya juga 2. Oke, selanjutnya yang B ya. Akar dari n. Akar dari n apakah selalu menghasilkan bilangan bulat? Tentu tidak ya. Karena kalau kita substitusi n-nya 1 ya masih mungkin gitu ya. Karena akar dari 1 itu negatif 1 atau positif 1 ya. Itu tetap bisa ya. Tapi jika nilai akar 2 itu kan hasilnya itu tidak bilangan bulat gitu ya. Nah, berarti jawaban itu tidak selalu bulat gitu. Ada yang bulat, ada yang enggak. Tapi karena yang ditanyakan itu adalah mana yang tidak bisa merupakan bilangan bulat. Artinya yang jawabannya itu nggak mungkin ada bilangan bulat gitu ketika disubstitusikan angka-angka bilangan real. Nah, maka jawaban option yang B itu masih bisa dikatakan betul karena ketika disubstitusikan dengan beberapa angka itu masih merupakan bilangan bulat. Oke, next. Jadi ada syarat tertentu ya. Seperti tadi kalau yang ini itu harus bilangan genap. Kalau yang ini tadi syaratnya itu berarti harus yang merupakan bilangan yang bisa dikuadratkan ya. Seperti 1, 4, 9, dan seterusnya. Oke, selanjutnya 2 per n tambah 1. Nah, kita buat supaya ini menjadi bulat. Berarti satu-satunya syarat itu si n-nya itu harus 1 ya. Supaya 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2. Jadi 2 dibagi 2 itu 1. Jadi ini ada syaratnya juga. Berarti ini masih bisa gitu menjadi bulat. Selanjutnya, akar dari n kuadrat tambah 1. Nah, bagaimana caranya supaya bilangan ini menjadi bulat? Berapakah nilai n-nya? Kalau kita lihat, yang bisa menjadi bulat gitu dari bentuk ini
Yang paling dekat itu ketika n-nya itu 1. Jadi 1 dikuadratkan itu 1 ditambah 3. Jadi akar 4. Itu yang paling dekat. Artinya ini masih bisa menjadi bilangan bulat. Nah, di sini sudah bersisa ya option E, maka ini jawabannya. Nah, sekarang kita cek apakah benar jawaban option C ini tidak bisa menjadi bulat. Nah, oke, kita lihat. Logikanya supaya ini menjadi bulat, satu-satunya cara itu pembilangnya itu harus bernilai 1. Jadi n kuadrat tambah 2, n kuadrat tambah 2 ini hasilnya harus sama dengan 1. Nah, jika kita gunakan sebuah persamaan ya, bahwa n kuadrat tambah 2 itu harus sama dengan 1, nah maka kalau ini harus sama dengan 1, maka nilai si n kuadratnya ini haruslah negatif 1, dan itu tidaklah mungkin karena itu merupakan bilangan imajiner ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang E, option E ini tidak mungkin bisa menjadi bulat. Karena kalau dilihat bentuknya, itu hal yang memungkinkan. Tadi kalau yang ini nih, yang n kuadrat tambah 2 sama dengan 1, itu hal yang dapat memungkinkan si bentuk ini menjadi bulat. Nah, tapi pada kenyataannya tidak bisa gitu ya, karena n-nya haruslah, n kuadratnya itu haruslah negatif 1, dan itu tidak mungkin karena imajiner. Nah, seandainya kita substitusi angka lain, tentu itu tidak akan menghasilkan bilangan bulat, tentu akan menghasilkan bilangan desimal. Maka option E ini tidak mungkin bisa menghasilkan bilangan bulat. Nah, selanjutnya soal terakhir yang akan kita bahas di video kali ini untuk soal nomor 3 ya. Diberikan suatu kondisi X kurang dari Y kurang dari Z, dan X tambah Y tambah Z sama dengan 6. X, Y, Z bilangan bulat positif. Ingat nih, X, Y, Z adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini ditanyakan berapa nilai Z-nya. Yang biasanya kita kenal gitu ya dalam soal-soal matematika saat SMA, SMP, biasanya kalau misalkan ada suatu persamaan 3 variabel nih, ini kan 3 variabel ya, ada X, ada Y, ada Z. Untuk mencari salah satu variabelnya itu tentunya si persamaannya itu harus ada 3 gitu ya, supaya kita bisa mengeliminasi, bisa melakukan substitusi gitu ya, dengan cara yang sudah diajarkan. Nah, tapi di sini itu kondisinya itu tidak, persamaannya itu hanya 1 gitu. Nah, bagaimana cara kita dapat menemukan nilai Z-nya? Nah, di sini informasi bantuannya itu ini nih, bukan sebuah persamaan lagi ya, bukan dua buah persamaan untuk membantu kita menemukan nilai Z, tetapi suatu kondisi-kondisi ini, bahwa nilai X itu harus lebih kecil dari Y itu harus lebih kecil dari Z, dan si nilai X, Y, sama Z itu merupakan bilangan bulat positif. Artinya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang dimana ketika dijumlahkan gitu, nilai X, Y, sama Z-nya itu haruslah 6. Nah, berapa sih nilai Z-nya? Nah, sekarang kita asumsikan bahwa si nilai X-nya itu bilangan bulat positif terkecil, yaitu 1. Seandainya X-nya 1, maka nilai Y itu haruslah lebih dari 1. Tidak boleh 1, tidak boleh 1,5, tidak boleh 1,6, tidak boleh, karena haruslah bilangan bulat positif. Artinya angka yang paling mungkin, yang paling kecil untuk Y, di mana Y-nya harus lebih besar dari X, maka di sini pastilah 2. Dan maka nilai Z-nya itu yang paling mungkin itu adalah 3 ya, karena hasilnya itu harus 6. Nah, sebenarnya di posisi Y itu di sini ya bisa jadikan 3, 4, sebenarnya banyak ya. Kemungkinannya itu banyak. Nah, tapi karena di sini dibatasi bahwa hasil X tambah Y tambah Z itu haruslah 6, maka kita ambil resiko terkecil dulu, yaitu dengan mengambil angka terkecilnya, angka terkecil dari kemungkinan tersebut, yaitu 2.
Dan di sini gitu, di optionnya ini jawaban ini didukung oleh option gitu. Kalau nggak ada optionnya ini kemungkinan bisa jadi banyak gitu. Kalau misalkan yang ditanyakan nilai Z-nya gitu, tentu akan banyak kemungkinan gitu. Nah, di sini karena ada beberapa option gitu dan optionnya itu dibatasi sampai nilai Z-nya itu 5, dan kalau kita secara logika ketika nilai Z-nya 5, maka kemungkinan nilai X dan Y itu 1 atau 0 gitu ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya 1. Maaf, kebalik. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 0 gitu. Nah, tapi karena kondisinya X kurang dari Y, berarti X yang 0, Y yang 1. Nah, ternyata syarat itu tidak memenuhi syarat yang ini nih, karena X, Y, Z-nya harus bilangan bulat positif, artinya 0 tidak termasuk. Maka pilihan ini juga salah. Dan kalau misalkan si Z-nya seandainya 4 gitu, maka kemungkinan ya nilai ini 2 gitu, yang memenuhi syarat yang pertama ini ya, nilai ininya 0. Tapi tidak memenuhi syarat yang ini. Begitupun ketika ininya 1 atau ininya 1, memang memenuhi syarat yang kedua ini, tetapi tidak memenuhi syarat yang ini, ketidaksamaannya. Maka yang paling mungkin hanyalah ketika Z-nya sama dengan 3. Nah, mungkin cukup sekian yang kita bahas di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.